Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan hari ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran Al-Qur'an hadis pada kelas 7 bab 2. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta didik sekalian, materi pembelajaran kali ini yaitu Al-Qur'an hadis bab 2 tentang merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmat-Nya. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu nomor 3.2, menganalisis isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat surat ke-91 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dan Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 190. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 dan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan juga hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah membenarkan terhadap kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, meyakini kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian membiasakan sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban, menjelaskan isi kandungan Quran surat Asy-Syams, menentukan isi kandungan Quran surat Asy-Syams, dan yang terakhir menghafal Quran surat Asy-Syams. Baik para peserta sekalian, itu tadi tujuan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Sebelum kita lanjutkan kepada materi berikutnya, mari kita perhatikan terlebih dahulu lafaz dari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 dan kita baca secara bersama-sama sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik para peserta didik sekalian, inilah lafaz Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bisa dilihat dengan baik dan mudah-mudahan bisa membacanya dengan baik. Kemudian para peserta didik sekalian, setelah kita mengetahui lafal dari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10, berikutnya kita akan memahami terjemah dari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ayat yang pertama berbunyi wasyamsi wadduhaha. Artinya adalah demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Kemudian ayat kedua wal qamari idza talaha.
Terjemahnya, dan bulan apabila mengiringinya. Kemudian ayat 3, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Kemudian ayat 4. Berikutnya ayat 4. Walaili idza yaghshaha. Terjemahnya adalah dan malam apabila menutupinya. Kemudian ayat 5. Was-sama'i wa ma banaha. Terjemahnya, dan langit serta pembinaannya. Kemudian berikutnya ayat ke-6. Wal ardi wa ma tahaha. Terjemahnya yaitu dan bumi serta penghamparannya. Kemudian lanjutkan ke ayat 7 yang berbunyi wa nafsi wa ma sawaha. Terjemahnya adalah dan jiwa serta penyempurnaannya, yaitu ciptaannya. Ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastikan dan ketakwaan. Kemudian ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Kemudian yang terakhir ayat 10, wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Itulah tadi terjemah dari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Berikutnya dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 tersebut ada 7 fenomena alam yang menakjubkan dalam ayat tersebut. Ketujuh fenomena itu adalah: pertama, matahari; yang kedua, bulan; yang kedua, bulan; yang ketiga adalah siang, ya. Yang keempat yaitu malam. Yang kelima yaitu langit. Dan yang keenam, fenomena alam yang menakjubkan dalam Quran surat Asy-Syams itu adalah bumi yang dihamparkan. Dan yang terakhir adalah jiwa kita. Ini adalah 7 fenomena alam yang menakjubkan yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syams, yang mana 7 fenomena ini Allah bersumpah atas 7 fenomena tersebut. Kemudian sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Asy-Syams telah bersumpah atas ciptaannya yang maha luar biasa tersebut, yaitu atas ciptaannya matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa. Allah bersumpah dengan 7 fenomena alam yang menakjubkan ini adalah: pertama, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Kemudian yang kedua, Allah juga bersumpah atas 7 fenomena alam tersebut: sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Baik para peserta didik sekalian, berikutnya kita simpulkan isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan ciptaannya yang luar biasa, yaitu matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa, bahwa sungguh beruntung dan akan meraih
segala apa yang diharapkannya, siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Kemudian, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Itulah tadi isi kandungan dari Quran surat As-Sams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para peserta didik sekalian yang sudah menyimak dengan baik materi tentang merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan meraih rahmatnya yang merujuk kepada Quran surat As-Sams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.